Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian kelas 11 yang Pak banggakan, pada kesempatan pagi hari ini atau hari ini kita masih dapat diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan rutin kita, yaitu melaksanakan tugas baik itu dari sekolah maupun tugas di rumah masing-masing. Di sini pada kesempatan yang baik ini kita masih di pelajaran PPKN, yang mana pelajaran PKN ini kita memasuki bagian B, substansi hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam Pancasila. Salah satu dari karakter hak dan kewajiban asasi manusia ini bersifat universal, artinya adalah kewajiban merupakan sesuatu yang memiliki dan kewajiban yang dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, ras maupun golongan-golongan tertentu. Jadi pada hakikatnya setiap warga negara Indonesia untuk menjunjung tinggi dan menegakkan hak asasi manusia itu, akan tetapi karakteristik penegakan hukum hak asasi manusia berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Ideologi kemanusiaan, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara mempengaruhi pola penegakan hukum yang mana hak asasi manusia ini di setiap negara. Contohnya di Indonesia, dalam proses penegakan hukum, penegakan hak asasi manusia berlandaskan kepada ideologi negara, yaitu Pancasila, yang selalu mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, mengedepankan hak-hak terhadap manusia. Pancasila sangat menghormati dan menjunjung tinggi kewajiban setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Bagaimana Pancasila menjamin itu semua? Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila kita dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis. Ketiga kategori ini Pancasila disebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia sebagaimana dipaparkan dalam pada bab-bab yang ini yang nantinya akan kita bahas dan kita catat sebagaimana menjadi bahan kita di dalam belajar pada substansi hak asasi dan manusia ini di dalam Pancasila. Kita ketahui di dalam Pancasila ini terdapat 5 sila yang mengandung hak-hak asasi manusia, baik hak dalam beragama, baik hak di dalam bermasyarakat, baik hak dalam menuntut keadilan, baik hak dalam menuntut kesejahteraan, baik hak dalam menuntut keseimbangan dan kedisiplinan kita di dalam bermasyarakat. Dalam hak ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu merupakan bagian dari hak kita berbangsa dan bernegara. Pada bagian 1, hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila, yang mana terkandung dalam ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini kita jelas mengetahui kemanusiaan, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini kita memperoleh kemerdekaan hak asasi manusia, yang mana kemerdekaan ini untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan kewajiban kita menghormati dalam perbedaan agama. Kita ketahui perbedaan agama yang ada di Indonesia ini cukuplah banyak agama-agama yang ada, yang mana yang kita ketahui terdiri dari agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan masih banyak lagi agama-agama yang lainnya. Yang mana pada saat ini kita diwajibkan ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus menjunjung tinggi Tuhan yang satu, Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu, Tuhan yang mana bagi umat manusia seluruh dunia. Baik itu terutama Indonesia yang mana terdiri dari beberapa agama. Dan setiap orang harus menjunjung tinggi dan menghormati agama orang lain. Dan kita sebagai orang yang beragama menghormati agama orang lain, dan kita juga dihormati agama kita. Dan kita harus menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa, memeluk agama kita masing-masing tanpa harus adanya
diskriminasi terhadap agama dan kriminalan terhadap agama masing-masing. Yang mana kita dijunjung tinggi, diberi kesempatan untuk beribadah menurut agama kita masing-masing. Kemanusiaan yang adil dan beradab yang mana terdapat dalam sila kedua. Kemanusiaan yang adil beradab ini setiap warga negara pada kedudukannya sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Kita di mana di sini mendapat kejaminan hukum yang sama dan diberi kesempatan yang sama di bidang hukum. Bagi yang bersalah tetap dihukum walaupun siapapun yang ada. Itu yang dimaksud dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Seluruh warga negara harus mempunyai keadilan yang sama, baik itu dari pemerintah sampai ke rakyat biasa, itu mendapat perlakuan hukum yang sama di mata hukum. Itulah yang dimaksud dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban. Itulah salah satu bentuk kepentingan bangsa di dalam bangsa negara di Indonesia ini atas kepentingan pribadi di atas golongan. Kita mementingkan kepentingan rakyat bersama di atas kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Di sini adalah bentuk persatuan Indonesia mengamanatkan kepada kita semua untuk selalu melaksanakan kegotong royongan ini terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintah bernegara dan bermasyarakat yang demokratis, menghargai hak dan kewajiban harga masyarakat lain. Dalam masyarakat demokratis kita ketahui kita di setiap dalam pemilihan umum, pilkada, pilpres, pilkades dan sebagainya, kita mempunyai hak di dalam menentukan pemimpin dan kita mempunyai suatu kewajiban memberikan suara kita di dalam menentukan pemimpin kita di masa yang akan datang. Yang selanjutnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil seluruh rakyat ini keadilan sosial di mana kita mempunyai hak yang sama dalam menuntut keadilan, yang mana kita mendapat hak untuk mendapatkan kejaminan untuk mendapat jaminan sosial terutama dalam pembantuan dan sebagainya. Dalam pendidikan kita mempunyai hak yang sama dalam menuntut ilmu sampai ke jenjang-jenjang yang lebih tinggi. Tidak ada batasan, tidak adanya batasan dalam kita menuntut ilmu dan sebagainya. Demikianlah materi kita pada substansi hak dan kewajiban asasi manusia di dalam Pancasila. Pada bab 1 ini bagian B, saya ucapkan terima kasih kepada siswa sekalian. Silakan untuk menonton video ini dan jangan lupa di-subscribe video ini. Demikianlah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.